Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Ibu Betty, di mata kuliah Statistik Matematika. Jadi, pada video pembelajaran kali ini masih merupakan kelanjutan ya tentang pembahasan distribusi acak kontinu, yaitu tentang distribusi T dan distribusi F. Oke, setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa memahami tentang distribusi student T atau biasanya dikenal dengan distribusi T, dan kemudian memahami tentang distribusi F. Oke, sebelumnya di sini kita sudah mengenal dua distribusi peluang, yaitu diskrit dan kontinu. Pada distribusi peluang diskrit kita sudah membahasnya ya satu persatu, begitu juga di kontinu kita sudah membahas tentang uniform, tentang gamma, eksponensial, chi-square, normal, dan Weibull. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas secara khusus distribusi yang terakhir, yaitu tentang distribusi T dan distribusi F. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang distribusi T atau biasanya dikenal dengan distribusi T-Staden ya. Di video sebelumnya telah diketahui bahwa untuk sampel acak yang berasal dari populasi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat, distribusi untuk sampel ya X bar itu adalah merupakan distribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variansinya adalah sigma kuadrat per n. Sedangkan untuk distribusi normal standarnya bentuknya adalah X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar n. Namun di sini kesulitan pokok dalam menerapkan teorema tersebut di atas adalah bahwa umumnya simpangan baku untuk populasi atau kita simbolkan sigma itu tidak diketahui. Ya, umumnya tidak diketahui. Maka untuk keperluan ini simbol untuk sigma atau simpangan baku populasi itu diganti dengan S yang merupakan estimasi dari sigma tersebut. Jadi S ini adalah simpangan baku untuk sampel ya yang merupakan nilai perkiraan atau estimasi dari sigma simpangan baku untuk populasi. Namun di sini masalahnya adalah bagaimana dengan distribusi normal standarnya. Maka untuk hal ini ya diberikan teorema lanjutan ya. Oke, selanjutnya kita ke teorema 5.10 ya. Dikatakan jika Y dan Z merupakan variabel-variabel acak yang independen, di mana Y berdistribusi chi kuadrat dengan V derajat bebas, dan Z adalah berdistribusi normal standar, maka distribusi dari T itu sama dengan Z per akar Y per V. Dengan fungsi densitas atau fungsi kepadatan peluang sebagai berikut ya. Di sini fungsinya Ft adalah gamma dikali V per 2 tambah 1 ya dibagi akar pi dikali V kali gamma dalam kurung V per 2 dikali dalam kurung 1 ditambah T kuadrat per V ya di pangkat min V plus 1 per 2. Di sini untuk T lebih besar dari minus tak hingga dan T-nya lebih kecil dari tak hingga. Fungsi ini disebut dengan distribusi T dengan derajat bebas V. Kita ke teorema yang berikutnya ya. Rata-rata dan variansi dari distribusi T dengan derajat kebebasan V itu adalah rata-ratanya mu sama dengan 0, sedangkan untuk variansinya sigma kuadrat itu sama dengan V per V dikurang 2 ya dikali V lebih besar dari 2. Kemudian teorema 5.12 mengatakan bahwa jika X bar dan S kuadrat, X bar di sini maksudnya adalah rata-rata atau min, dan S kuadrat adalah variansi dari sampel yang diambil dari populasi berdistribusi normal ya. Dengan ukuran N dengan rata-rata mu pada populasinya dan variansinya adalah sigma kuadrat, maka ya X bar dikurangi mu dibagi S per akar N. Berdistribusi T dengan derajat bebasnya adalah N dikurang 1. Jadi ini untuk menjawab kendala di sebelumnya ya.
kendala yang dihadapi di sebelumnya dikarenakan umumnya untuk simpangan baku populasi atau sigma itu kan tidak diketahui ya, maka untuk keperluan ini sehingga sigma ya di pembelajaran sebelumnya ini diganti dengan S. Nah, seperti itu. Jadi eh, ini berdistribusi T ya dengan derajat bebasnya itu adalah N dikurang 1. Oke, jadi distribusi T ini mirip dengan Z ya, setangkup atau simetris terhadap rata-rata 0. Keduanya berbentuk lonceng, tetapi distribusi T ini lebih berbeda daripada Z. Kenapa? Karena T ini bergantung ya, nilai T-nya bergantung pada dua besaran yang berubah-ubah yaitu rata-rata atau X bar dan simpangan baku atau S kuadrat. Sedangkan untuk nilai Z-nya hanya bergantung pada perubahan X bar-nya dari sampel ke sampel. Distribusi T dan Z ini berbeda, kenapa? Karena variansi T bergantung pada ukuran sampel N, dan variansi ini selalu lebih besar dari 1. Artinya, pada distribusi T ya, nilai variansinya itu lebih besar dari 1. Kemudian, hanya jika ukuran sampel N menuju tak hingga, kedua distribusi ini menjadi sama. Ya, jadi saat ukuran N itu sangat besar, ya, sangat besar menuju tak hingga, maka distribusi ini dinyatakan semakin mirip atau sama, ya. Jadi parameter untuk mendefinisikan sebaran T atau distribusi T itu adalah derajat bebas atau di sini kita simbolkan V. Kalian bisa lihat di grafik atau kurva dari sebaran T atau distribusi T ya. Kita bisa lihat di sini di kurva yang paling ini ya. Kurva yang pertama di sini yang paling bawah kalau dari atas ya, rataan atas, yang paling bawah di situ adalah saat derajat bebasnya atau V-nya itu sama dengan 2, ya. Nah, kemudian pada kurva yang paling tengah, kurva tengah di sini adalah pada saat derajat bebasnya itu sama dengan 10. Sedangkan untuk kurva yang paling atas ini adalah kurva pada saat V-nya itu sama dengan 30. Artinya apa? Bahwa di sini semakin banyak derajat bebasnya atau semakin nilai dari derajat bebas atau V-nya itu semakin besar, maka bentuk kurvanya akan semakin mirip dengan distribusi normal baku. Begitu. Atau distribusi normal baku itu sama dengan distribusi Z ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan distribusi T. Tabel T itu berbeda dengan tabel Z ya. Kalau tabel Z, yang kita hitung itu adalah peluang kurang dari. Oleh sebab itu, pada distribusi Z ya, yang diarsir itu adalah bagian yang sebelah kiri. Ini ya. Nah, dari grafik ini Z ya, peluang Z kurang dari, maka yang diarsir itu dimulai dari sebelah kiri. Ya, sedangkan di sini untuk tabel T ya, distribusi T ini berbeda. Kalau distribusi T biasanya yang dihitung adalah yang lebih dari, ya. Artinya yang area sebelah kanan itu artinya kita melihatnya itu dari yang sebelah kanan dulu, ya. Jadi kalau saya gambarkan begini, di sini kita ingin mencari berapa nilai T di tabel ya. Dengan area di bawah kurva di sini T alfanya yaitu besarnya 0,05. Kemudian di sini ada V, nilai V itu dari V sama dengan N-1. Jadi kalau di sini T 0,5, 10 di sini ya. Ini adalah derajat bebas atau degrees of freedom, derajat bebas. Jadi kalau di tabel dia mencarinya di bagian baris. Sedangkan untuk yang alfa 0,05 ini adalah daerah di bawah kurva, peluang di daerah di bawah kurva. Nilainya itu adanya di kolom ya. Jadi nanti dicari T 0,05. Kemudian di sini kalau derajat bebasnya itu adalah 10, itu diperoleh dari V sama dengan N-1. Jadi kalau di sini N-nya 11 ya, N-nya 11, maka derajat bebasnya itu adalah 10. Sehingga nilainya bisa dicari besarnya peluang ya T
0,5 dan 10 ya, besarnya nilainya adalah nilai T tabelnya adalah 1,812. Nah, seperti itu. Oke, sebelumnya di sini kita sudah mengenal dua distribusi peluang, yaitu diskrit dan kontinu. Oke, kita coba jawab yang nomor 1 dulu ya. Nah, di sini contohnya adalah carilah nilai T 0,025 bila V atau derajat bebasnya itu 14. Jadi nanti silahkan kalian buka tabel T-nya ya. Nanti tabel T akan saya saya upload. Oke, jadi ini tabelnya. Jadi untuk mencari harga T-nya ya, kita di sini tentukan dulu dia alfa. Di sini alfanya adalah 0,025. Ya, ini alfanya. Kemudian kita cari derajat bebasnya atau DF atau derajat free-nya ya. Itu 14. Ini. Nah, kemudian harga T-nya yang diperoleh di sini adalah 2,144787. Oke ya, jadi harga T atau nilai T itu sama dengan 2,144787. Kemudian untuk yang nomor 2, carilah nilai minus T 0,01 bila V sama dengan 10. Jadi di sini ya, sama sebenarnya untuk mencari harga T-nya. Di sini kita cari dulu berdasarkan tabel ini ya. Alfanya adalah sebesar 0,01, lalu derajat bebasnya V-nya sama dengan 10. Di sini diperoleh harga T-nya adalah 2,763769. Nah, di sini karena ada tanda minus di sana sehingga kita tambahin di sini harganya adalah T itu adalah minus 2,763769 gitu ya. Jadi minusnya tinggal diikuti saja. Kenapa? Karena di sini harga untuk tabel T ya, nilai di kiri dan nilai di kanan itu sama. Ya, nilai di kiri ini adalah harga untuk yang negatif untuk yang sebelah kiri, sedangkan harga untuk sebelah kanan itu adalah angka yang positif ya. Nah, selanjutnya kita coba di soal nomor 3. Dicari peluang T lebih kecil dari 2,365 bila V-nya sama dengan 7. Nah, yang perlu diingat di sini adalah bahwa untuk tabel T beda dengan tabel Z. Kalau di tabel T itu dimulainya adalah dari sebelah kanan ya. Maka di sini untuk mencari yang dicari apa? Berarti di sini yang dicari adalah alfanya. Ya. Untuk mencari harga alfa karena tandanya kurang dari, maka kita harus mencarinya dengan 1 dikurang berapa? Nah, berapa peluang dari 2,365 itu? Ya, jadi yang dicari di sini angkanya kita harus cari bahwa harga T-nya itu ada di dalam tabel ya. Untuk mencari 2,365 ini ada di dalam tabel ya dengan V7 atau derajat bebas 7, kalian cari itu 7. Ya, cari harganya di dalam tabel adalah 2,365 yang ini ya. Maka itu adalah harga alfanya. Ya, jadi besarnya alfa adalah 1 dikurang 0,025 itu sama dengan 0,975. Oke. Untuk yang nomor selanjutnya silahkan dikerjakan sendiri ya. Selanjutnya, distribusi penting lain yang berhubungan dengan distribusi sampling dan populasi normal adalah distribusi F ya. Distribusi F ini pertama kali ditemukan oleh Fisher tahun 1924, kemudian dimodifikasi oleh Snedecon yaitu tahun 1937. Distribusi ini diperoleh dari rasio dua variabel acak, misal variabelnya adalah U dan V, yang masing-masing berdistribusi C kuadrat berturut-turut. V1 dan V2 itu merupakan derajat kebebasannya ya, yang dituliskan dalam teorema sebagai berikut.
Jika U dan V adalah variabel-variabel acak independen yang berdistribusi C kuadrat dengan V1 dan V2 adalah derajat kebebasan, maka distribusi dari X sama dengan U per V1 per V per V2 ini ditentukan oleh fungsi kepadatan peluangnya ya sebagai berikut. Jadi Fx ini adalah fungsi kepadatan peluangnya. Artinya apa? Bahwa nanti ketika kita mengerjakan distribusi F, kalian bisa melakukan integral terhadap fungsi ini. Tetapi sebenarnya di sini sudah ada rumus atau tabel dari distribusi F, sehingga tidak sulit lagi untuk mengintegralkan fungsi dari FKP ya, fungsi kepadatan peluang ini. Untuk distribusi F di sini parameternya adalah V1 dan V2 ini disajikan sebagai F mengikuti distribusi F ya dengan parameter V1 dan V2. Itu adalah notasi dari distribusi F. Oke, selanjutnya kita ke teorema yang berikutnya ya, 5.14. Jika S1 kuadrat dan S2 kuadrat ini merupakan masing-masing varian-varian dari sampel-sampel acak yang independen, berturut-turut dengan besarnya sampel adalah N1 dan N2, diambil dari populasi-populasi normal dengan simpangan baku masing-masing, yaitu sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka untuk mencari F itu sama dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat ya, dibagi atau per S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat, berdistribusi F dengan N1 min 1 dan N2 min 1 derajat bebas. Artinya apa? Bahwa di sini derajat bebasnya ya, jadi kalau tadi berdasarkan definisi sebelumnya V1 itu adalah derajat bebas untuk N1 min 1 ya, kalau di tabel dia bertindak sebagai pembilang, sedangkan untuk derajat kedua V2 yaitu N2 min 1, kalau di tabel dia bertindak sebagai penyebut. Oke, yang selanjutnya adalah menentukan nilai dari distribusi F ya. Misal, berapa nilai F dengan alfa 5% atau kalau dihilangkan persennya itu adalah 0,05 dengan derajat kebebasan pembilang itu 3 dan derajat kebebasan penyebutnya 7 ya. Jadi di sini cara mencari F-nya adalah dengan melihat tabel F. Yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama di sini kita bisa tuliskan ya sesuai notasi bahwa distribusi F di sini yang kita cari adalah 0,05 alfanya, kemudian 3, 7 ya, untuk 3 untuk pembilang dan 7 untuk penyebut. Nah, di sini yang perlu diperhatikan yang terpenting adalah alfanya ya. Alfanya di sini adalah 0,05, 3-nya adalah deka pembilang. Jadi nanti kalau dicari di tabel dia berada di kolom. Kemudian 7 itu adalah derajat kebebasan penyebut. Jadi kalau mencarinya di tabel nanti dia berada di baris ya. Nah, yang saya katakan tadi bahwa di sini saat melihat tabel ya hati-hati dalam menggunakan tabel F karena di sini harga alfanya itu ada 2 ya, ada yang 0,05 dan 0,01. Jadi di sini kalau yang dicari adalah F 0,05 maka di sini baris atas ya, bahwa di situ letaknya untuk harga F-nya adalah di baris yang atas. Sedangkan kalau nanti alfanya yang dicari adalah 0,01 berarti barisnya adalah baris yang bawah. Nah, kemudian 3 di sini adalah deka pembilang ya. Maka dia berada di kolom, kemudian 7-nya itu berada di baris ya. Yang perlu diingat dia berada di baris atas sehingga harga F-nya adalah 4,35 ya. Di sini harga F 0,05 alfa ya, 3 deka 1 kemudian 7 untuk deka 2-nya, maka di sini harganya adalah 4,35. Jadi untuk melihat tabel F yang perlu diperhatikan adalah kalian harus memperhatikan alfanya, kemudian V1-nya ya, deka 1, kemudian V2-nya atau deka 2-nya seperti ini, oke?
Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh. Nilai F untuk derajat kebebasan 6 dan 10 sehingga luas daerah sebelah kanan 0,05 itu adalah, di sini sudah dijawab ya, F 0,05-nya itu sama dengan 3,22. Sekarang kita cek ke tabel ya. Nah, ada tabel yang menyajikan seperti ini. Kalau tadi dia ada dua baris atas untuk 0,05 dan baris bawah untuk 0,01 ya. Nah, untuk contoh ini dia barisnya tabelnya sudah berlaku untuk alfa 0,05 ya. Sekarang kita tinggal cari bahwa di sini V1-nya adalah 6 dan V2-nya adalah 10, sehingga apakah benar bahwa harga F-nya 3,22 ya? Benar ya. Jadi di sini F 0,05 dengan 0,6,10 ya derajat bebasnya. Maka di sini besarnya nilai F-nya adalah 3,22. Oke, selanjutnya contoh yang berikutnya ya. Cari nilai F dengan derajat kebebasan 6 dan 10 sehingga luas sebelah kanannya 0,95 ya. Jadi di sini ini sudah dijawab, tapi kita akan tuliskan lagi. Jadi kalau tadi alfanya kan 0,05 ya di contoh soal yang pertama. Bagaimana kalau di sini yang ditanya itu adalah 0,95? Sebenarnya padahal kita sudah tahu bahwa tabel F itu ada dua ya, ada tabel F untuk alfa sama dengan 0,05 dan ada tabel F untuk alfa 0,01 kan gitu ya. Lalu bagaimana jika yang ditanya adalah 0,95? Jadi di sini untuk mencari 0,95 ya, kita tuliskan dulu lagi. Jadi F ya, harga F alfanya adalah 0,95, V1-nya adalah 6 dan V2-nya adalah 10. Ini kita bisa mencarinya, caranya adalah dengan membalik ya. Kita balik jadi menjadi 1 per F 0,05, kemudian V1-nya 10 dan V2-nya 6. Dari mana? 0,05 ini dari 1 dikurang 0,95 ya. Kemudian V1-nya ditukar dengan V2. Kalau tadi V1-nya adalah 6, sekarang V1-nya adalah 10 ya. Kemudian V2 juga seperti itu ditukar. Kalau tadi sebelumnya adalah V2-nya 10, sekarang V2-nya itu adalah 6. Nah, sekarang kita tinggal cari harganya di tabel. Nah, ini tabelnya, perhatikan untuk alfa jadinya 0,05 ya. Ini ya, tabelnya masih tabel yang sama. Kemudian V1-nya itu 10 dan V2-nya 6 ya. Maka di sini kita cari besarnya nilai F untuk DB atau V1 10 dan V2 6 itu adalah 4,06 ya. Sehingga di sini kita bisa tuliskan sama dengan 1 dibagi atau 1 per 4,06 hasilnya adalah 0,246. Jadi nilai F untuk ini ya, untuk alfa 0,95 dengan V1-nya 6 dan V2-nya 10 itu adalah 0,246. Seperti itu. Oke, sebagai latihan silakan dicoba untuk soal-soal yang berikut ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kelas grup WA. Oke, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.